action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh-solehah, kali ini kalian bersama Pak Pranto Sutrisno dari SD Negeri 6 Sragen akan belajar di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen di kelas 4 bab 4 bersih itu sehat. Oke anak-anak, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Oke anak-anak, materi pada hari ini di kelas 4 bab 4 bersih itu sehat ya. Kalian sudah siap ya, tapi sebelum itu mari kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab ala hadihiniyah liridallah wa syafat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Anak-anak sudah siap? Mari kita lanjutkan materi bersih itu sehat. Dimulai dari mengenal kebersihan ya. Apa itu pengertian bersih? Ya. Bersih artinya suci dari hadas dan najis. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "At-tahuru satrul iman." Ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Di lafaz lain, an-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, bersuci dalam Islam itu disebut thaharah. Ya, sampai sini paham anak-anak ya? Oke, lanjut. Mengenal thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah atau bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Apa anak-anak? Menghilangkan hadas dan najis. Ya, betul. Lah apa itu hadas? Hadas adalah keadaan ya seseorang yang tidak suci, dianggap tidak suci. Ya, keadaan yang dapat menghalangi seseorang itu beribadah. Nah, itu namanya hadas. Sedangkan najis adalah kotoran. Nah, kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam ya, yang menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Jadi hakikatnya hadas dan najis itu sama-sama menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau hadas itu berupa keadaan, kondisi, sedangkan najis itu kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor. Nah, apa saja yang termasuk hadas? Nah, hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu contohnya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Apa itu kubul? Nah, kubul itu kelamin ya. Sedangkan dubur itu tempat keluarnya tinja, kotoran manusia. Jadi kubul itu
BAK, buang air kecil, sedangkan dubur itu BAB, buang air besar. Termasuk juga keluar angin dari dubur itu hadas kecil, yaitu kentut. Kemudian bersentuhan langsung antara putra dan putri yang bukan muhrimnya. Ini karena sudah wudu, kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan, apalagi bukan muhrim ya, bukan muhrim dan sudah balik, itu membatalkan wudu. Berarti dia berhadas ya, berhadas yang kecil, harus mengulangi wudunya. Terus menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dengan tangan. Tidur dalam keadaan tidak tetap, artinya terlalu nyenyak ya. Jadi posisinya sampai tidak sadar kan, dia tadi dalam posisi berbaring, kemudian nungging, kemudian tengkurap dan lain sebagainya karena saking nyenyaknya. Ini sebagian dari hilang akal. Hilang akal itu contohnya pingsan ya, kemudian gila. Gila itu anak-anak termasuk contoh hadas kecil. Sedangkan hadas besar ya, kita tahu kondisi seseorang yang sedang haid ya, dan nifas. Kemudian junub untuk laki-laki ya, junub itu harus mandi ya. Selesai haid selama 5 sampai 7 hari harus mandi. Sedangkan nifas selama sekitar 40 hari, selesai nifas harus mandi janabat atau mandi besar. Sekarang najis itu ada 3 anak-anak. Ya, najis ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis ringan ya. Contohnya kencingnya adik bayi. Kenapa kencingnya adik bayi itu masih termasuk najis ringan? Karena makanannya masih 1-2 macam, hanya ASI ya, ASI dan susu ya, susu formula misalnya. Itu cara membersihkannya cukup dengan diguyur air sampai baunya hilang, warnanya hilang ya, itu najis ringan mukhafafah. Kemudian ada najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, najis sedang itu contohnya pipismu, berarti pipisnya orang yang sudah makannya lebih dari 1-2 macam ya. Kuning, merah, hijau dimakan semua. Bentuknya bulat, lonjong, pipih ya. Segitiga semua dimakan ya. Itu harus dikosok, dicuci, dibersihkan sampai hilang baunya, warnanya dan rasanya. Itu pipisnya. Dan kotoran hewan, kotoran manusia itu termasuk najis sedang. Sedangkan najis yang ketiga adalah najis berat, najis mughaladah. Nah, najis mughaladah ini contohnya adalah liur, air liur anjing ya, daging babi. Bagaimana membersihkannya? Tentu berbeda dengan najis ringan maupun najis sedang. Ya, kalau najis berat ini pertama harus dicuci dengan tanah atau pasir, kemudian dilanjutkan dicuci dengan air sampai 7 kali sehingga hilang bau, warna dan rasanya. Itu anak-anak ya mengenal najis. Nah, sekarang bagaimana cara toharohnya, cara bersucinya? Bersuci dari hadas kecil ya, bersuci dari hadas kecil itu dengan wudu. Nah, nawaitul wudu'a li rabba'il hadatsil asghari fardlillahi ta'ala. Jadi niat wudu itu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Asghari ya, hadas kecil. Itulah namanya wudu, mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, berwudu itu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan ya, air mutlak. Ya, air mutlak. Nah, apa air mutlak itu ya? Air suci dan mensucikan itu ada 8 macam kurang lebih ya. Nah, ada air hujan, ada air sungai, air sumur, air laut, air danau, kemudian air pegunungan atau mata air salju, air embun. Nah,
Itu ada 8 macam air yang bisa digunakan untuk wudu. Niatnya seperti itu tadi, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah ta'ala. Ya, lanjut. Nah, apa syarat sah wudu? Nah, ini sekalian kita bahas syarat sah wudu. Yang pertama muslim tentunya, karena wudu itu syariat Islam. Yang berwudu yang dianggap sah adalah muslim, beragama Islam. Orang non muslim walaupun dia pintar wudu tidak dianggap wudu, karena dia tidak lillahi ta'ala mestinya ya. Niatnya apa kita nggak tahu walaupun pintar wudu. Kemudian mumazis itu bisa membedakan baik dan buruk. Nah, jadi sudah balik dewasa, ini sah wudunya. Kemudian tidak berhadas besar. Kalau dia berhadas besar sedangkan dia berwudu, maka wudunya ini tidak bisa menghilangkan hadasnya ya. Harus mandi kalau hadas besar itu, karena syarat thaharah untuk mensucikan hadas besar itu adalah dengan mandi. Oke, lanjut dengan air suci dan mensucikan. Lah, apa ada air yang suci tidak mensucikan toh Pak? Ada, yaitu air mustakmal ya. Air suci tapi tidak mensucikan. Contoh air teh ya, kita bikin air teh itu suci karena apa? Bisa diminum tapi tidak bisa untuk wudu. Tidak bisa untuk wudu. Air sirup ya, segala macam jenis minuman air yang instan ya. Sprite, Coca-Cola dan lain sebagainya ya, air kopi, susu dan sebagainya, itu tidak bisa untuk wudu. Nah, sedangkan yang ketiga itu macam airnya adalah air najis. Nah, ini apalagi airnya tidak suci dan tidak mensucikan ya. Airnya mengandung najis dan membuat menjadi kotor. Apa itu? Air kencing ya, air sungai yang terkena limbah pabrik dan sebagainya, berbahaya itu ya, kena kulit. Kalau untuk wudu berbahaya. Kemudian air yang halal, bukan air yang dari mencuri, bukan ya. Kemudian membersihkan benda yang menghalangi air menyentuh kulit ya. Seumpama kitekan itu harus dibersihkan dulu kitekan, sehingga kukunya itu nanti kalau masih ada kitek tidak bisa tersentuh air. Selanjutnya rukun wudu. Nah, rukun wudu ini ada 6 anak-anak ya. Ya, dimulai dari niat ya. Niat boleh dalam hati, boleh membaca secara ikrar lisan, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang penting hati niat ya, kita ambil air wudu, membasuh wajah ya, itu yang wajib. Yang kedua setelah niat membasuh muka, ini harus rata ya, harus membasuh muka ini secara rata. Membasuh tangan hingga siku atau sikut, ini yang ketiga ya. Sikutnya aja nganti garing ya. Wudu kok sikutnya sih ya mesti ini masih ya, tetapi sikutnya jangan sampai kering. Sikutnya harus sudah dibersihkan, harus basah terkena air. 4. Mengusap sebagian kepala ya, mengusap sebagian kepala, jadi dari depan sampai belakang itu boleh, dibolehkan. Dilanjutkan dengan membasuh kaki hingga mata kaki, tekan polok ya. Kalau sampai lutut itu terlalu berlebihan ya. Kalau rukun wudu itu ya sahnya hanya sampai mata kaki, wajibnya sampai mata kaki, karena rukun ini hukumnya wajib, fardu ya. Kalau ditinggalkan salah satunya menjadi tidak sah wudunya. Yang keenam tertib itu berurutan ya, berurutan. Jadi wudu tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh ketinggalan dari salah satu rukun wudu. Nah, ini anak-anak bisa lihat gambar ya, bisa lihat gambar tata cara wudu. Nah, ini sudah ditambahi sunah-sunahnya.
Yang pertama niat, ya, membersihkan telapak tangan dulu, ya, kemudian berkumur-kumur, ya, kumur-kumur, disunahkan siwak. Apa itu siwak? Siwak itu membersihkan gigi, mensikat gigi dan sebagainya. Kalau darurat ya kita pakai jari kita masukkan, digosok-gosokkan ke gigi kita, boleh ya. Kemudian membersihkan lubang hidung, membersihkan lubang hidung, diserot airnya kemudian disembur keluar, ditiup ya. Lanjut, yang keempat itu gambar orang yang sedang mencuci mukanya, membasuh muka. Membasuh muka. Yang kelima itu membasuh atau mencuci tangan. Membasuh atau mencuci tangan. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Kemudian ada gerakan setelah membasuh tangan, yaitu membasuh kepala, ya, kepala, kemudian telinga, dilanjutkan cuci kaki, ya, cuci kaki. Lanjutnya anak-anak ya, ke materi tayamum ya. Apa itu tayamum? Mestinya beda dengan wudhu yang sudah Pak Guru jelaskan di awal ya, mestinya berbeda. Nah, ternyata tayamum itu apabila kita mau wudhu, kan syarat sah sholat itu berwudhu, harus membersihkan diri dari hadas kecil lah. Kok nggak ada air padahal sudah nyari, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, tayamum itu menggunakan debu yang suci. Maka ada syarat sahnya tayamum itu. Yang pertama apa? Sudah berusaha mencari air kemana-kemana, namun tidak ada, tidak ketemu. Kemudian berhalangan menggunakan air. Kenapa? Sakit keras. Kalau badannya kena air, tambah sakit, tambah parah. Kemudian padahal sudah masuk waktu sholat ya, sudah masuk waktu sholat. Kalau dia najis, ada najis, dia harus membersihkan najisnya dulu. Membersihkan najisnya dulu. Yang ketiga terakhir dengan debu yang suci. Ya, debu yang suci. Di mana dapatkan debu yang suci? Ya, boleh di dinding-dinding rumah kita, di atas meja kita. Ya, itu tayamum ya. Lah, apa itu rukun tayamum ya? Yang wajib kita laksanakan ketika tayamum itu ada 3. Yang pertama niat. Ya, sama dengan wudhu tadi ada niatnya. Kemudian mengusap muka dengan debu. Diusapkan, ditaruh di meja misalnya telapak tangan, usapkan ke muka. Dan yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Caranya itu bergantian ya. Jadi tangan kanan dulu yang diusap sampai ke siku. Asalkan telapak tangan kanan dan kiri itu jangan bersentuhan ya. Baru kemudian tangan kiri. Paham anak-anak ya? Ya, nanti ketika kita tatap muka bisa kita praktekkan tayamum kita ya. Kemudian yang membatalkan wudhu dan tayamum. Hakikatnya wudhu dan tayamum itu kan sama, menghilangkan hadas kecil. Nah, itu bisa batal dengan apa? Ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur ya. Pipis, krosok pipis, habis BAK, ya, atau kentut, ya, itu membatalkan wudhu dan tayamum. Bersentuhan langsung antara putra dan putri yang bukan muhrim, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidur terlalu pulas, terlalu nyenyak hingga hilang akal, ya, hilang akal, tidak sadarkan diri, gila. Kemudian makan daging unta, itu membatalkan tayamum. Nah, khusus tayamum ini apabila dia selesai tayamum kemudian kok turun hujan, maka tayamumnya otomatis batal. Dia harus wudhu ya, atau dia sudah menemukan air, maka dia harus membatalkan tayamumnya.
diganti dengan wudu. Nah, ini dari gambar ini tata cara tayamum ya, tata cara tayamum. Ya, dengan mengambil debu ya, kemudian diusapkan ke muka, yang ketiga diusapkan ke tangan bergantian kanan dan kiri. Lanjut anak-anak ya. Oke. Siapa anak soleh bilang siap. Siapa anak boleh bilang saya. Siapa anak soleh, dan tentunya begitu. Anak soleh lanjut belajar. Lanjut ya, oke. Bersuci dari hadas besar. Nah, bersuci dari hadas besar ini dilakukan dengan mandi wajib atau sering disebut mandi janabat ya, mandi janabat ya. Jadi dalam syariat Islam yang namanya hadas besar itu hanya bisa dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi janabat. Rukun mandi wajib, mandi janabat, mandi besar itu hanya ada dua. Yang pertama niat nawaitul ghuslu li rabbil hadasil akbari ya, lillahi ta'ala. Jadi niat mandi bisa, tapi ingat ya, niat itu dalam hati. Kalau diucapkan, terpaksa diucapkan harus di luar kamar mandi, tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Diucapkan sebelum masuk ke kamar mandi, kamar kecil ya. Kemudian rukun yang kedua adalah mengguyur air ke seluruh tubuh, meratakan air ke seluruh tubuh ya. Diutamakan, disunahkan dari sebelah kanan dulu ya, dari sebelah kanan dulu baru kiri. Nah, ini sunah mandi wajib. Nah, yang pertama membaca basmalah, tentunya di luar kamar mandi, tidak boleh baca bismillah atau al-fatihah itu di dalam kamar mandi. Baca Fatihah itu baik enggak? Baik. Tapi kalau tempatnya enggak pas, nah itu jadi enggak baik ya. Yang kedua wudu. Wudu. Ini sebenarnya sebelum wudu kita disunahkan untuk mencuci kemaluan kita. Ya, kemaluan kita dicuci, yang habis haid, yang habis junub itu dicuci bersih. Setelah itu wudu. Kenapa? Karena setelah wudu ini tidak boleh memegang kemaluan lagi. Kalau sampai memegang kemaluan lagi atau kentut lagi, berarti dia batal wudunya. Ya, kemudian bersiwak. Nah, bersiwak itu menggosok gigi ya, boleh. Kalau nomor 4 ini beristinja. Istinja itu ya tadi ya, membersihkan kemaluan. Kemudian mulai membasuh kepala sampai seluruh badan ya. Yang keenam mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Yang ketujuh membasuh badan sampai 3 kali. Oke, itu anak-anak demikian ya dari materi bab 4 bersih itu sehat yang bisa Pak Tris sampaikan. Insya Allah paham ya anak-anak ya. Ya, terima. Demikian yang Pak Pranto Sutrisno bisa sampaikan kali ini di ruang belajar KGBI Kecamatan Sragen. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.